Nah, sekarang saya akan membuat yang namanya marmer sponge cake. Ya, banyak macam tentang marmer, tapi marmer hanya sekedar nama saja, resipinya ribuan macam dari setiap guru, setiap orang yang menciptakan. Nah, marmer ini hanya modelnya saja. Di sini saya membuat ala saya ya, marmer sponge cake, di mana cake-nya ini nanti spongy atau kita sebut namanya dia lembut sekali dan ringan ya. Nah, ini kita sebut namanya marmer sponge cake ala Chef Yongki terganteng di dunia. Nah, ya caranya. Yang pertama adalah kita kocok, bisa lihat di buku seperti ini ya. Nih ya, bukunya ini ya. Nah ya, bisa lihat yang pertama kita pakai 28 kuning telur, atau kita beratnya telur kampung nih yang saya pakai, beratnya 380 gram ya. Kita taruh sini dulu, masukkan sini. Tuh. Lalu kita masukkan gula pasirnya, ini bahan A ya. Tuh. Nah, baru kita kocok. Ini hanya 2 macam saja. Kita kocok. Ya, dengan kecepatan sedang ya. Kurang lebih di 3,5 kalau saya pakai mixer Bear. Kalau pakai mixer Ozone di 6 atau di 7 ya. Kurang lebih 10, bukan kurang lebih ya, 10 menit. Ya. Nanti setelah berjalan 5 menit saya baru ngocok putih telurnya. Ini kan baru pertama adalah kuning telurnya ya. Sambil menunggu 5 menit kuning telurnya naik, saya di sini akan mencairkan menteganya terlebih dahulu ya. Hallman butter di situ ada ya, kita cairin dulu nih. Terus kita pakai Wishman ya, ini untuk ngambil wanginya saja. Lalu kita pakai Blue Band ya. Tuh, dan jangan lupa kita kasih Toffico vanilla butter ya. Tuh, masukkan ke sini 1 sendok makan atau 10 gram. Kemudian kita kasih Toffico bakar zero ya, tidak beralkohol, untuk menghilangkan amis telurnya ya. Setelah itu ini kita panaskan di atas api. Kalau mencairkan mentega tidak boleh sampai mendidih. Kalau mendidih nanti butternya kayak digoreng, jadi kuenya nggak enak rasanya ya. Sudah cukup tuh, asal aja ada yang belum cair nggak apa-apa. Tuh, diaduk ini kan lama-lama larut tuh ya, kan dia tidak panas ya. Kita lanjutkan, yaitu ini adalah terigu, susu bubuk, dan maizena. Kita satukan aja kayak gini. Nah ya, nah ini kita nunggu 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit. Sekarang kita mulai mengocok putih telurnya ya. Nih, kita ambil putih telurnya. Ini adalah bagian B-nya ya. 100 gram gula kasar dan cream of tartar. Kasih cream of tartar. Tuh ya. Lalu kita kocok dengan hand mixer saja. Tuh ya. Ini juga dikocoknya 5 menit ya. Nah ya, ini putih telurnya sudah 5 menit. Tuh ya, matikan ya, sudah 5 menit, jadi dia tetap lembut ya. Tuh, kelihatan kan ya. Ini juga sudah 10 menit ya, matikan. Tuh, sudah bagus sekali adonannya. Tuh ya. Tuh, adonannya kita masukkan ke sini. Baru yang pertama kita masukkan adalah menteganya terlebih dahulu. Aduk dulu rata ya. Tuh. Hati-hati kalau Anda mengaduk tuh harus begini caranya, tidak dibalik begini ya, hati-hati ya. Tidak dibalik begini, tetapi hanya begini aja diangkat sambil pansinya diputar. Jadi ini
membantu juga pengadukan. Proses pengadukannya cepat, nggak terlalu diaduk ya tuh. Lalu kita masukkan ke dalamnya terigu. Aduk rata lagi. Hati-hati, pelan-pelan. Takut mabur-mabur. Terakhir baru kita masukkan adalah putih telurnya. Nah, putih telurnya masukkan ke dalamnya. Ini yang membuat kuenya nanti nyepon. Tahu nggak nyepon? Ringan ya. Kayak sepon. Aduk lagi rata tuh. Tuh. Ya. Marmernya lagi. Kita ambil ini bekas tadi ngancarin mentega ya. Kita ambil kurang lebih 10%-nya saja. Nih. Lalu kita kasih coklat Black Forest. Ya, kemudian kita kasih Tofiko Mocha. Tadi Tofiko coklat BF, nih Tofiko Mocha ya. Tuh. Nanti rasanya jadi enak ini ya. Karena kita campur. Tuh, rasa rata ya. Tuh, sudah. Tuh ya. Oke, ini loyangnya tidak perlu dioles. Pinggirnya hanya bawahnya saja ya. Kita pakai butter boleh, margarin boleh ya. Nah, ini tuangkan setengah bagian ke dalamnya. Tuh. Tuh ya, ratakan aja gini. Tuh. Baru kita ambil yang coklatnya. Taruh di atasnya ya. Setengah bagian juga. Nah, udah gitu kita tutupi lagi adonan atasnya. Poles lagi dengan coklat, satu garis saja. Ya, ini saya pakai loyangnya. Ukurannya 32. Baru kita ambil garpu. Diputar begini ya, tuh 2 kali jalan ya, tuh sampai nyenggol ke bawahnya ya. Sekali lagi, tuh. Nah, setelah ini atasnya kita kasih kenari. Lalu kita panggang suhunya 160 derajat kurang lebih 45 sampai 60 menit lah kurang lebih ya. Kita oven. Atau kalau Anda menggunakan loyang yang dari besi, apinya harus 150, manggangnya lebih lama. Dalam ovennya kita kasih air ya, supaya kuenya tidak kering. Apalagi kalau loyang-loyang yang kekinian itu banyak profil tajam-tajamnya. Jadi kalau saya makan itu kuenya kering sekali bagian yang tajam profilnya itu ya. Jadi kurang enak ya. Nah, cara menghindarkannya lagi tetap menggunakan loyang karena bagus-bagus loyangnya. Kita bisa simpan di tempat yang kedap ya. Nah, kita sekarang tunggu ini kurang lebih 50 menitan sampai 60 menit. Nah, sekarang kita akan buka tadi marmernya ya, sudah dipanggang. Kita siapin ini tatakan coklat. Ini bawahnya. Kita akan balikin, kuenya sudah boleh kita angkat. Selalu diginikan. Nah, ya. Ya, supaya pinggirnya lepas ya. Pastikan pinggirnya lepas semua nih. Yang bagus kalau Anda sudah balik begini, Anda diamkan di tempat yang kedap kira-kira 1 jam. Nanti kuenya akan moist ya. Kita akan letakkan di sini. Balikan. Nah. Tuh. Sebetulnya ini nggak boleh dipotong ya, harusnya nunggu kalau sudah dingin ya. Tuh dalamnya. Ya.
Dalamnya ini moist sekali, ya. Moist sekali dalamnya ya. Tuh. Ya. Nah, ini yang namanya marmer sponge cake menggunakan kuning telur kampung, ya. Selamat mencoba.